pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online. Ini pun agaknya direspon kemarin oleh pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR kemarin bilang ini sedang diagendakan pembahasan RUU Transportasi Online. Kemarin juga di Komisi 5 DPR RI rapat dengan Ojol membahas tindak lanjut, kira-kira begitu. Mungkin nanti sisanya bisa diupdate oleh anggota Komisi 5 dan para narasumber. Untuk kesempatan pertama kita berikan ke Bang Igun dulu mungkin untuk memulai. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Yang terhormat Bang Adian Apitupulu dari Komisi 3 DPR RI, Bapak Darmaning Tias, pengamat, Komisi 5 DPR RI, Bapak Darmaning Tias, pengamat transportasi, yang terhormat rekan-rekan semua yang hadir dalam acara diskusi hari ini. Perkenalkan, nama saya Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia sebagai Asosiasi Pengemudi Ojek Online yang sejak tahun 2018 kami ini terus memperjuangkan hak dan keadilan bagi rekan-rekan kami para pengemudi ojek online yang ada di Indonesia. Jadi sudah sejak 2018 pada dimulainya aksi pertama kami di depan Istana Merdeka pada tanggal 27 Maret 2018 itu perdana aksi kami meminta adanya, yang pertama adalah negara hadir memberikan perlindungan hukum atau payung hukum bagi para pengemudi ojek online. Tuntutan yang kedua adalah mengenai tarif dari ojek online, karena semenjak ojek online ini hadir di Indonesia, yang kami ketahui tahun 2010 itu pertama kali adanya ojek online. Tarif itu mereka yang ngatur masing-masing, perusahaan-perusahaan aplikasi tersebut yang ngatur. Nah, terjadi perang tarif di situ. Maka 27 Maret 2018 kami meminta kepada pemerintah agar hadir mengambil alih tarif dari aplikator-aplikator ini. Dari dua tuntutan tersebut, hanya tinggal satu nih tuntutan yang belum terpenuhi, yaitu mengenai payung hukum atau perlindungan hukum legal standing bagi pengemudi ojek online ini. Nah, dari berbagai kesempatan, baik melalui aksi kembali, baik melalui berbagai diskusi maupun kajian, berkali-kali kami juga diundang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI, itu belum juga menghasilkan suatu produk legislasi. Jadi belum ada juga perlindungan hukum bagi teman-teman kami pengemudi ojek online. Namun ada satu yang sudah bagi kami perlu dipertahankan, yaitu adanya regulasi mengenai tarif. Nah, ini hanya tinggal regulator, dalam hal ini pihak pemerintah. Kita berharap sih pihak pemerintah hadir hari ini, namun nggak hadir ya. Itu bisa menerima aspirasi rekan-rekan, tuntutan rekan-rekan, bahwa dinamika yang terjadi dari 2018 hingga saat ini 2025 ternyata sangat banyak sekali. Dan kami merasa regulasinya ada, namun kehadiran pemerintahnya tidak ada, gitu. Jadi pemerintah ini kami nilai hanya membuat regulasi, namun tidak bisa berbuat apapun pada saat terjadinya penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi atau aplikator kami sebut.
Regulasi-regulasi yang sudah dibuat ini sebagai pajangan aja. Pajangan formalitas bahwa pemerintah sudah hadir memberikan patokan angka, tapi ternyata pelaksanaannya di lapangan perusahaan aplikator ini tetap saja menggunakan metodenya mereka, skemanya mereka, programnya mereka tanpa mengikuti kaidah-kaidah regulasi yang sudah dibuat secara komprehensif. Secara komprehensif ya. Jadi memang ada yang diikuti oleh perusahaan aplikasi, namun ada juga yang dilanggar. Nah, ini yang menimbulkan akhirnya terjadinya berbagai protes atau aksi unjuk rasa yang belakangan ini mulai merebak kembali atau mulai viral. Aksi unjuk rasa menuntut agar regulator ini mampu memberikan solusi yang menjadi penengah antara para pengemudi online atau pengemudi ojol dengan perusahaan aplikasi. Karena regulator yang harusnya hadir di tengah ini tidak pernah hadir, sehingga terjadilah konflik secara protes ya. Jadi rekan-rekan ini juga merasa bahwa terjadinya pelanggaran seperti yang saat ini lagi sedang digaungkan oleh kawan-kawan kami juga adanya pelanggaran potongan biaya aplikasi. Namun pihak perusahaan regulator, perusahaan aplikator itu membantah adanya pelanggaran. Sedangkan data yang kami dapat terjadi pelanggaran, gitu. Jadi ini ada saling bantah nih. Dinamika yang terjadi saat ini adalah saling bantah. Perusahaan aplikator merasa tidak ada tuh pelanggaran. Kami sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan dari rekan-rekan driver atau pengemudi ini merasa bahwa ini adalah pelanggaran. Nah, seharusnya wasitnya hadir di sini. Pemerintah sebagai regulator. Namun ini tidak pernah memberikan solusi yang tuntas terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga terakhir kita ini tanggal 20 Mei 2025 yang lalu, kami sebagai salah satu pelaksana aksi unjuk rasa serentak pengemudi ojek online seluruh Indonesia, di beberapa kota maksudnya di Indonesia, karena kami sebagai asosiasi ada perwakilan-perwakilan di Indonesia ini, di kota-kota di Indonesia ini juga melaksanakan aksi serentak tanggal 20 Mei. Ini merupakan puncak akumulasi dari kekecewaan rekan-rekan tidak tegasnya regulator, dalam hal ini pemerintah, untuk memberikan solusi yang terbaik seperti apa. Jadi ini komunikasinya aneh ini. Kami menilai aneh. Anehnya kenapa? Pemerintah berdiskusinya dengan aplikator. Aplikator dengan pemerintah. Tapi aplikator tidak mau berdiskusi dengan kami. Pemerintah juga setengah-setengah berdiskusinya dengan kami. Jadi mereka ini negara loh, suatu bentuk pemerintahan loh, yang seharusnya mereka menjadi menaungi rakyatnya. Di sini ada ojek online yang merasa dirugikan dengan adanya pelanggaran regulasi, namun pemerintah tidak pernah hadir secara komprehensif, menerima diskusi, lalu ujungnya hanya ya nanti kami akan konsultasi, kami akan berikan jawaban, tapi ujungnya hilang lagi seperti itu. Nah, kita berharap mudah-mudahan diskusi hari ini bisa ada bekal yang dibawa baik dari
kami sebagai pengemudi online maupun kita juga berharap dari Komisi 5 melalui Bang Adian bisa memberikan solusi-solusi yang sekiranya hal ini tidak berlarut-larut lagi nih. Karena kita minta bulan Mei ini Ya. sudah ada. Silakan Ibu. Selamat datang kepada Ibu anggota Komisi 5 DPR. Ibu Selamat Reni. datang Bu Reni. Reni dari PKS Komisi 5. Jadi kami minta nih dalam forum diskusi ini ada bekal-bekal yang nanti bisa memberikan solusi komprehensif dan solusi yang tegas. Bulan Mei ini kami kan memberikan ultimatum kepada Menteri Perhubungan agar segera berikan keputusan yang tegas seperti apa. Jadi jangan sampai ada setelah aksi hilang kami digantung. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Igun. Tadi ada beberapa poin yang kita bisa highlight. Pertama, tadi bicara soal peran negara, kira-kira begitu. Tadi sempat disinggung, kemudian angkuhnya dalam terkutik aplikator begitu. Selanjutnya ini mengenai regulasi sendiri yang juga tadi sempat digarisbawahi oleh Bang Igun. Kalau Komisi 5 DPR RI mengupayakan adanya undang-undang transportasi online, itu sejauh mana Bang progresnya dan bakal gimana kira-kira ke depannya? Karena kemarin kalau tidak salah rapat dengan Kemenhub batal ya Bang ya, yang sudah diagendakan kemarin. Mungkin bisa ini kan Bang Adian. Jadi first, ibu dulu. Ayo. Ibu dulu. Oh, Ibu Reni dulu, boleh Ibu Reni Astuti. Ladies first. Tepuk tangan rekan-rekan. Ya terima kasih, ini sebenarnya yang datang Bang Aldian dulu ya, tapi saya yang diminta, udah diperintah sama senior ya kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, yang saya hormati juga Bang Aldian sebagai sesama rekan di Komisi 5, kemudian hadir juga dari driver asosiasi ya Pak ya. Ada nggak yang dari asosiasi yang Bapak mohon maaf ini baru bertemu Pak Igun ya. Terima kasih dari Garda, kemudian juga Pak Joko ya. Oh mohon maaf dari pengamat transportasi. Terima kasih Pak. Dan juga semua teman-teman rekan media dan yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebenarnya yang diharapkan oleh driver ojol itu adalah solusi, gitu ya. Saya kira perbincangan, diskusi dan sebagainya, kalau nggak ada solusinya juga hanya akan menambah harapan saja. Jadi harapannya semakin bertumpuk, tetapi kenyataannya tidak juga terwujud. Itu yang sebenarnya menjadi kegalauan dan juga menjadi tanggung jawab bagi saya, bagi kami di DPR RI sebagai wakil rakyat yang memang memiliki tugas pokok dan fungsi yang ujung-ujungnya adalah bagaimana memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat Indonesia, yang saat ini adalah sebagian dari mereka adalah para driver ojol yang mengemuka pada waktu-waktu ini. Dan saya kira publik juga sudah memahami, sudah mengetahui adalah bagaimana keluhan, bagaimana aspirasi, nih Pak, dari Kemenhub ya Pak? Iya. Bagaimana kemudian harapan, aspirasi yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita driver ojol melalui aksi-aksi yang dilakukan, melalui RDPU yang kemarin juga disampaikan di Komisi 5. Itu adalah ujung-ujungnya bahwa mereka tidak pada posisi mendapatkan kehidupan yang layak atas
profesi sebagai driver ojol. Kehidupan yang belum layak itu karena kesejahteraan masih menjadi mimpi dan masih menjadi janji. Gitu. Sebenarnya kalau kita memperhatikan terkait dengan kesejahteraan ojol, ini selaras dengan apa yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwa Presiden Prabowo menegaskan, memastikan, memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Karena itulah kenapa kemudian strategi pengentasan kemiskinan itu menjadi strategi utama bagi pemerintah. Nah, kalau Kementerian Perhubungan bisa menangkap ini secara baik, semestinya memberikan perhatian terhadap apa yang sudah menjadi aspirasi dari driver ojol, agar kemudian kesejahteraan, pendapatan ini sebagaimana yang sudah semestinya. Aturan aja ada, faktanya tidak seperti itu. Contoh katakanlah kalau kemudian keputusan menteri, bahkan kemudian aja juga diatur di dalam peraturan menteri tentang batasan maksimal potongan aplikator itu 15 plus 5%, apa yang disuarakan oleh driver ojol tidak seperti itu. Aplikator mengatakan tidak pernah, ini melalui media yang saya ikuti, mengatakan bahwa tidak pernah melebihi batas 20%. Tetapi driver ojol mengatakan, dan ini dari sebagian banyak aplikator, mitra aplikator, sudah bahkan melebihi, bahkan ada sampai 50-40%. Oleh karena itulah, kalau memang transparansi ini penting, ya mestinya Kementerian Perhubungan melakukan audit terhadap angka-angka yang menjadi potongan aplikator selama ini. Dan saya melihat sampai saat ini, alhamdulillah ini ada Pak Muiz ya, ini sekarang di Kementerian Perhubungan. Ini Pak, saya sebagai wakil rakyat yang ada di Komisi 5 belum melihat keperpihakan Kementerian Perhubungan terhadap kesejahteraan driver ojol. Saya belum melihat keperpihakan itu. Ketika aksi begitu besar, RDPU ada, bahkan kemarin batal rapat di Komisi 5, itu sebenarnya juga ini sungguh-sungguh nggak sih Kemenhub ini? Begitu. Jadi kalau ini sudah meluas, harapan begitu luas, kemudian juga banyak yang sudah menjadi apa ya, kegelisahan. Saya banyak bertemu, kebetulan saya mengambil penelitian terkait dengan apa namanya ojol perempuan. Jadi ketangguhan ojol perempuan. Saya mengambil penelitian di S3 UNER ya untuk publikasi internasional saya, dan saya bertemu dengan para perempuan travel ojol ini, bagaimana mereka yang single parent, bagaimana yang kemudian mereka harus membantu ekonomi keluarga, kemudian membiayai pendidikan anak-anaknya. Mereka harus sampai malam, kemudian dihadapkan pada situasi jalan yang juga ada potensi-potensi kriminalitas dan sebagainya. Itu bukan suatu hal yang ringan gitu. Nah, saya belum melihat, pertama adalah driver ojol sudah menjerit. Saya belum melihat keperpihakan dari Kementerian Perhubungan terkait ini. Setidaknya tampillah, sampaikan bahwa posisi Kementerian Perhubungan ada di posisi keperpihakan yang seperti apa. Ini belum. Kalaupun kemudian rapat di Komisi 5 belum terlaksana, setidaknya saya sebenarnya berharap ada semacam konpres atau penjelasan dari Kementerian Perhubungan terkait dengan situasi harapan dari teman-teman ojol. Saya yakin apa yang disuarakan di RDPU Komisi 5 itu Kementerian Perhubungan sudah tahu dan mengetahui detail-detail apa yang menjadi harapan dari travel ojol. Sampai sekarang belum jelas. Oleh karena itu, sebagai kata akhir ya, nanti berbagi sama Bang Aldian. Pertama, ya, kalau undang transportasi online, saya bisa mengatakan ini sebenarnya sangat permanen dan nantinya hanya membutuhkan waktu. Sementara driver ojol ini membutuhkan jawaban segera, membutuhkan solusi segera. Maka solusi segera yang seperti apa? Ini yang saya kira harus segera diwujudkan. Harus ada batas waktu semestinya. Kalau saya mengusulkan di Komisi 5 sebenarnya harus ada batas waktu, setidaknya di 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan sudah ada solusi yang jelas. Kalau yang di transparansi ini tidak
ada dari potongan, maka Kementerian Perhubungan harus segera melakukan audit gitu supaya jelas nih. Ya, kami memahami bahwa namanya juga usaha, ya, kedua belah pihak ini perlu untuk sama-sama ada. Tidak saling mematikan, tidak mengeksploitasi, tidak ada pemerasan, ya. Tetapi bagaimana keduanya bisa tumbuh. Dan kalau ini kemudian ada, masyarakat yang lain sebagai pengguna jasa transportasi online juga akan mendapatkan kemanfaatannya di situ. Disitulah kemudian pertumbuhan ekonomi bisa terwujud atas dorongan dari pihak-pihak yang ada, baik itu sebagai aplikator, kemudian mitra dalam ini travel ojol, kemudian masyarakat sebagai pengguna layanan. Disinilah kemudian pemerintah sebagai fasilitator, sebagai regulator, ya, ini harus menegakkan semua ini. Nah, kalau menunggu undang-undang transportasi online, saya khawatir ini masih lama. Walaupun ini penting, harus segera. Makanya kemarin saya mengusulkan di RDPU Komisi 5 segera membentuk Komisi 5, membentuk panja dalam artian untuk detail kita memahami, membuka, mencari problem, mencari solusi, ya, sampai kemudian menghasilkan rekomendasi. Salah satu rekomendasinya adalah bisa memasukkan RUU ini di dalam prolegnas segera. Barulah kemudian dibentuk. Saya kira masalah waktu pembahasan undang-undang ini juga nanti kita harapkan bisa selesai di tahun ini. Idealnya seperti itu. Sebenarnya kemudian yang kedua adalah sanksi. Nah, ini ada Kemenhub. Sanksi ini juga saya tidak pernah tahu, mungkin nanti kalau ada bisa disampaikan. Pernah nggak sih Kemenhub ini memberikan sanksi kepada aplikator atas begitu banyaknya aduan-aduan yang sudah disampaikan driver ojol? Ya, sebenarnya ada di undang-undang terkait dengan komunikasi dan informatika yang di sana menjelaskan bahwa sesungguhnya kementerian, kalau saat ini Komdiji, itu bisa melakukan blocking akses gitu, memutus gitu ya. Tapi dengan surat dari kementerian terkait gitu. Hanya saja kalau ini dilakukan, saya khawatir juga ini akan memutus mata pencahariannya. Jadi kita kalau bisa memang ada sanksi untuk aplikator. Tapi kalau aplikator ini kena sanksi, ya, kemudian mereka kemudian membangun opini bahwa ini nanti kalau kita disanksi nanti travel ojol juga nggak ada pekerjaan. Ini kan juga jadi ini juga ruwet juga kan kalau seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itulah saya sangat berharap sanksi tegas tetap dilakukan, tapi tentang driver ojol ini jangan sampai kemudian juga putus mata pencarian mereka. Saya kira itu poin-poin yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga kita tidak hanya berdiskusi, kita tidak hanya tapi kita bisa mendorong dan membantu para driver ojol. Kemudian kalaupun aplikator ini sebagai entitas usaha akan tumbuh, ya kita juga memberi kesempatan kepada semuanya tumbuh, tapi tolong jangan ada eksploitasi, jangan ada pemerasan, jangan ada ketidakadilan. Kita wujudkan kesejahteraan bersama-sama sebagaimana yang menjadi komitmen dari Pak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrolin apanya nih? Tadi secara regulasi. Oke, regulasi dulu ya. Gini, regulasi itu penting, harus segera dibuat. Kenapa? Kita sudah melanggar hukum bersama-sama selama sekian tahun. Jadi tolong, kacamata gue mana? Oke. Jadi tolong kemudian jangan ditunda-tunda lagi. Dari kapan ada ojek online dari bentuk yang via telepon dan sebagainya itu dari 2010 kalau tidak salah. Oke, sampai 2025 berapa tahun tuh? 15 tahun. Ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan secara terbuka, masif, terus-menerus selama 15 tahun. Di situ ada pemerintah, di situ ada DPR, dan di situ juga dibiarkan. Oke, mau nggak kita perbaiki ini? Mau. Kalau mau perbaiki, segera buat undang-undangnya. Itu pertama. Nah, terus kedua, gue mau bercerita tentang begini. Banyak orang bercerita bahwa, loh,
transportasi online ini menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang diciptakan itu yang mana? Biar clear kita tidak ada kepahlawanan palsu. Seolah-olah Grab dan Gojek itu pahlawan. Pahlawan dari mana? Karena sebelum ada mereka, ojek pangkalan sudah ada. Mereka cuma menambahkan teknologi, menginjeksi teknologi saja. Apakah ada penambahan signifikan? Ayo kita hitung sama-sama. Pakai hitungan yang paling sederhana, ada 31.800 RT di Jakarta. Kalau satu RT itu ada 10 orang saja yang jadi ojek pangkalan, ada 310.000 ojek pangkalan di Jakarta. Kalau 20 orang per RT ada 600.000 lebih ojek pangkalan di Jakarta. Nambah nggak itu ketika adanya aplikator? Belum tentu. Riset dulu dong. Biar kita bisa hitung, oh nambahnya sekian persen. Jadi jangan mereka berpikir saya pahlawan buat negara ini. Pahlawan dari mana? Menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan apa yang kau ciptakan? Lalu kemudian ada merchant-merchant, pedagang-pedagang. Sebelum ada mereka juga sudah ada pedagangnya. Mereka cuma menyambungkan. Itu loh. Lalu apa jasa mereka? Nyambungin. Jasa itu kepahlawanan? Tidak. Karena tidak gratis. Mereka dapatkan keuntungan. Oke. Lalu kepahlawanan mereka di mana? Biar clear sama-sama di antara kita. Jangan kemudian kesadaran kita dimanipulasi. Mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Apa yang mereka ciptakan? Berapa banyak sehingga kemudian kita harus mengagung-agungkan seolah-olah mereka hebat. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Nah yang ketiga misalnya begini. Apa sih yang dituntut oleh driver online? Nggak seperti yang dituntut pejabat, bos. Mereka tidak minta rumah baru, tidak minta fasilitas mobil, tidak minta. Yang mereka minta sederhana. Tolong pastikan kami dapat pendapatan agar anak-anak kami bisa sekolah seperti mimpi anak-anak kalian. Permintaan yang paling sederhana dan paling manusiawi. Dan permintaan yang paling manusiawi itu yang tidak mampu diberikan oleh negara. Ini persoalan besar. Lain kalau kemudian mereka bilang, tolong dong gantiin dong motor gue jadi NMAX. Atau tolong dong ganti Avanza gue dengan Mercy. Enggak. Mereka berjuang, turun demonstrasi, aksi untuk memastikan anaknya bisa seperti anak kita-kita yang di DPR ini. Sekolah yang pantas, berpakaian yang pantas, istrinya tidak kehujanan, bisa tinggal di rumah yang layak. Sederhana. Dan setelah 70 tahun, hampir 80 tahun kita merdeka, kita masih gagal memberikan itu. Itu loh. Nah itu yang ketiga. Lalu yang keempat, lu mau dengar cerita apa? Begini, perjuangan mereka ini nggak gampang. Dari 20% turun menjadi 10%. Sebenarnya tidak turun 10%. Oke? Dalam undang-undang, dalam peraturannya, kalau salah dikoreksi ya. Gue agak suka lupa-lupa. Kalau dalam peraturan Menteri 1001 dibilang 15% plus 5%. Oke? 15% itulah komisi aplikator, 5%-nya itu adalah tunjangan kesejahteraan buat driver. Apa saja yang dimaksudkan, bla 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 bla, ada itu dalam peraturan menterinya. Siapa yang mempertanggungjawabkan angka 5% ini sejak tahun 2022? Siapa yang pegang uangnya? Kemana uangnya? Berapa jumlahnya? Boleh nggak kemudian driver ojol tahu? Mereka bilang kita buat ambulans mana? Memang di jalan ada tuh ambulans Gojek. Saya cari tahu, oh enggak, itu CSR mereka berikan pada dalam bentuk ambulans pada namanya kalau tidak salah yayasan medis, kalau tidak salah Ozora kalau tidak salah. Betul nggak tuh Pak? Dicek dong. Oke. Nah, jadi itu juga bukan untuk ngangkut driver ojol itu yang menurut riset 31,6% driver itu pernah alami kecelakaan. Semua dibayar nggak? Tapi dalam komponen 5% ada komponen apa? Asuransi. Betul nggak Pak? Betul nggak? Betul toh? Ada asuransi. Oke. Mereka bayar asuransi dari yang 5%. Waktu mereka bikin STNK bayar asuransi nggak? Waktu bikin SIM bayar asuransi nggak? Mereka ini orang kaya. Asuransinya 3. Tapi tidak tahu kemanfaatannya buat mereka. Ini masalah gak buat kita semua? Bagi saya masalah. Oke? Sejauh mana yang 5% itu betul-betul diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka?
Lalu cara berpikir negara bagaimana? Cara berpikir negara, perusahaan aplikator ini punya kemampuan lebih hebat mengelola kesejahteraan mereka. Gitu. Itu kan cara berpikir negara. Ada orang yang sangat luar biasa pintar mengelola, termasuk mengelola apa yang mensejahterakan driver. Kalau begitu balikannya 5% sama driver. Biar mereka urus kesejahteraan mereka sendiri. Kenapa nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Apa sih yang diurus? Kecelakaan, emangnya asuransi aplikator yang dipakai? Tidak, jasara harja lagi, jasara harja lagi. Lalu uang itu kemana? Oke, sudah tidak percaya, tolong dong Bapak Kementerian Perhubungan sampaikan pada menteri yang terhormat, balikin yang 5%. Sesederhana itu. Sisa berapa? Sisa 15. Tuntutan driver berapa? Berapa yang mau diturunkan? Cuma 5%. Wah, nggak bisa begini. Singapura 5%, 10%. Malaysia 6% kata mereka. Australia 8-12. Kenapa kita selalu lebih tinggi daripada yang lain? Ini problem yang sama seperti upah buruh tenaga kerja sawit. Buruh sawit di Indonesia kenapa lebih murah bayarannya dibanding dengan buruh sawit di Malaysia? Yang ditanam sawit, pupuknya sama, yang dipetik sama, yang dipanen sama, dijualnya sama. Kenapa lebih murah? Sama juga seperti ini. Itu yang berapa tadi? Yang keempat ya. Lu mau berapa banyak gue bercerita? Gitu loh. Karena satu persatu bisa kita ceritakan. Termasuk misalnya begini. Gue bercerita kenapa bisa terjadi RDPU kemarin tanggal 21. Rencana RDPU di Komisi 5, kalau saya salah tolong dikoreksi Bu ya. Itu sudah diputuskan, RDPU dan driver online itu, kalau saya tidak salah sudah diputuskan dalam rapat internal Komisi 5. Betul nggak? Oke. Menjelang RDPU, jadwalnya hilang. Saya masih tanya di grup, kenapa nggak ada, kenapa nggak ada, kenapa nggak ada. Oke. Tanggal 19, kalau tidak salah 19, saya lupa tanggal 19 atau tanggal 18, ada orangnya Pak Dasko datang ke rumah saya. Oke. Tanya soal ojol, saya jelaskan. Tanggal 19 kalau tidak salah kita rapat dengan Kementerian Kementerian Perumahan. Ya. Saya datang tiba-tiba Pak Dasko minta ketemu dan saya di lantai 4. Dia tanya tentang ojol dan saya ceritakan. Panjang lebar. Termasuk saya ceritakan tentang BHR. Kenapa cuma dapat 50.000? Kan 5% tiap hari dipotong. Kok cuma 50.000? Saya ceritakan semua dari A sampai Z segala macam. Dan saat itulah kemudian Pak Dasko berinisiatif untuk melakukan RDPU tanggal 21 yang sudah bergeser dari jadwal. Itu artinya harus kita akui di sini bahwa RDPU tanggal 31 itu betul-betul memang tanggal 21 yaitu telepon Pak Dasko. Kenapa berubah? Jalankan terus. Saya jelaskan jumlah pengemudinya, apa kerugian mereka dan sebagainya itu dari ujung ke ujung saya jelaskan. Sambil makan siang saat itu. Nah, kenapa hilang jadwalnya saya nggak tahu. Tapi kalau kita lihat berapa kira-kira pendapatan aplikatornya gede. Kalau pendapatannya gede, aroma uangnya gede. Gitu loh. Apakah aroma yang sama tercium sampai Kementerian Perhubungan? Saya nggak tahu. Tapi kelihatannya alotnya perjuangan ini. Emang segitu alotnya? Iya. Karena kalau turun kemudian misalnya 5% berarti sekitar total dari 15% itu sepertiga kan. Berarti mereka kehilangan sepertiga pemasukan mereka. Lalu orang bilang begini sama saya, loh Ian, Goto rugi, Gotonya rugi, Gojeknya enggak. Goto sebagai grup rugi. Tapi dalam analisa keuangan salah seorang pakar ekonomi yang saya baca tulisannya, dia tuliskan di situ kuartal ketiga tahun 2024 pendapatan kotor Gojek itu 10,3 triliun. Sementara pendapatan kotor Goto itu sekitar 13, sekian triliun. Jadi 79,1% pendapatan Goto itu disuplai dari pendapatan Gojek. Goto punya 14 anak perusahaan.
Menurut pakar ekonomi yang lain yang saya sempat baca pernyataannya, dia katakan bahwa driver ini membiayai lahirnya 13 anak perusahaan yang lain dari uang yang mereka bayar. Come on, sudah berjalan sekian tahun, yuk kita berbalik yuk, mensejahterakan mereka yang pernah mensejahterakan yang lain. Nah, enaknya diskusi ini aplikatornya datang. Jangan kemudian aplikator konferensi pers bareng menteri. Janganlah, ayo. Masih kalian punya data, bukan? Oke? Jangan telepon Adian, kita ketemu berdua aja bang, ngapain? Emang kita pacaran? Kalau kita mau adu data, terbuka gini. Nah, oke, datanya, data kita, teman-teman wartawan ada, kita buka. Ada pengamat ekonomi, hitung bareng-bareng. Itu enak. Itu loh. Tapi sepertinya Kementerian Perhubungan lebih suka konferensi pers dengan aplikator. Mungkin restorannya lebih jelas. Karena sampai sekarang saya belum lihat nih Kementerian Perhubungan konferensi pers dengan driver. Kalau mau fair, bikin dong konferensi pers dua-duanya. Iya dong. Ini kan enggak. Itu loh. Nah ini juga yang saya bilang, kok ada aroma lain di sini. Nah, lalu kita mau cerita apa? Batalnya pertemuan raker kemarin. Undangan raker disampaikan pada kita kemarin tanggal berapa ya? 20. Raker itu tanggal berapa? 26. Undangan itu sampai pada kita tanggal 25 jam 18.30, kira-kira segitu. Undangan bahwa akan ada rapat kerja dan menteri secara formal disampaikan tanggal 25 jam 18.30. Oke? Karena sudah ada undangan, kita baca-baca, lalu kita tidur pulas. Kita bangun pagi dan jam 11.30 dibatalkan. Bukan dibatalkan, menteri bisa katakan tidak datang dan cuma diwakili wamennya saja. Dari ngundang sampai batal, itu dari jam 18.30 sampai jam 11.30. Ini kita bercanda nih hidup kita nih. Itu loh. Kok bisa? Lembaga negara diundang mengatakan datang, kita anggota DPR Komisi 5 diundang untuk hadir jam 18.30, undangannya keluar di grup WhatsApp kita, lalu jam 11 besoknya dibatalin. Ini kita serius gak sih sedang bernegara? Saya tidak persoalkan. Sedang menerima Pak Presiden silahkan, tapi jangan begitu dong. Itu loh. Karena ternyata surat bahwa Pak Menteri Perhubungan sedang izin berjalan dengan Presiden itu, kalau tidak salah tanggal 23 surat. Beberapa hari sebelumnya. Lalu ada apa sebenarnya kita ini? Ada apa gitu loh. Tanggal 23 sudah ada pemberitahuan dari Kemensesnek bahwa tidak datang karena menemani Presiden. Betul nggak? Oke. Tanggal 24 baru kita diundang. Tanggal 25 kita diundang. Tanggal 26 dibatalin. Nah, lalu mau cerita apa? Mau lebih dalam lagi? Atau mau apa? Itu loh. Nah, melalui forum kita ini, forum apa nih namanya? Apa? Forum legislasi, wartawan, itulah pokoknya. Oke? Nah, sampaikan pada mereka, saya menantang mereka diskusi terbuka. Ayo, terbuka ya. Jangan diskusi sama Pak Menteri, diskusi sama Pak Adian, berdua-berdua. Semakin sedikit ruang gelap, semakin besar transparansi. Nah, saya mau kita buka sama-sama. Kita hitung sama-sama dan kita perdebatkan. Sampai misalnya kenapa katanya Goto rugi? Berapa anak perusahaan Gojek dan sebagainya. Kita belum bicara Grab nih. Oke? Nah. Lalu kemudian menteri ada yang bilang begini nih. Nggak salah Pak Menhub juga ngomong. Ya pindah aplikator aja. Betul gak itu? Betul gak itu? Pak, begini Pak ya. Kalau saya tidak salah, saya lupa nih yang ngomong siapa, tapi salah satu tokoh bangsa kita, dia bilang begini, hendaklah pemerintah tidak menjadi penguasa bagi rakyatnya, tetapi menjadi pengurus bagi rakyatnya. Ucapan itu bukan ucapan pengurus. Nggak bisa begitu. Itu loh. Bicara dong, buat aturannya.
Ngurus rakyat itu, ngurus negara itu tidak bilang, ya kalau lu nggak suka di sini lu pindah sono. Bahasa apa itu? Ini penting loh bos. Kenapa? Kalau kalian belum bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, jangan sakiti dong hati mereka terus-menerus. Dan pernyataan seperti ini. Kan bisa kita hitung. Oke, kita mau bicara sejarah permennya. Sejarah peraturan menterinya. Kalau tidak salah, kalau salah dikoreksi. Pak Igun. Sebelum KP 1001 tahun 2022 ada KP berapa? 667. 110. 1001. Ya, sebelum 1001 tahun 2022 ada KP 667. Di KP 667 berapa persentasenya? 15%. Dalam waktu berapa lama berubah jadi KP 1001? 3 bulan kemudian berubah. Belum berlaku sudah berubah. Ayolah bos, kenapa aromanya jadi tambah kuat nih kita cium? Dalam 3 bulan naik 5%. Dibungkus dengan cerita untuk kesejahteraan driver online. Sebelum 667? 564. Tahunnya sama? Ya, kita Oke. Dalam 1 tahun berapa keluar keputusan menteri? 3. Berubah. Negara ada untuk memberikan kepastian, bukan malah memberikan kebingungan. Masa 1 tahun mengatur objek yang sama berubah 4 kali, 3 kali? Ayolah, kita sedang serius bernegara nggak nih? Itu loh. Nah ini aneh nggak? Ini rangkaian keanehan. Dan semakin aneh, semakin ngotot kita akan berjuang. Saya bilang pada teman-teman termasuk di Komisi 5, palunya nih di teman-teman Komisi 5 nih. Lu ketok, tok, minimal 20 juta jiwa lebih sejahtera. Sekarang tinggal keberanian kita ngetok itu. Jangan goyang-goyang. Itu. Hal-hal yang lain bos, itu bisa kita diskusikan, kita bisa perdebatkan, kita bisa ada argumentasi. Tapi kalau soal penderitaan rakyat, sama. Partai apapun, saya berharap sama kita ngelihatnya. Selamatkan. Terima kasih. Dan mungkin sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Wistoid ya dari Kemenlu. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan dan anehan kira-kira. Oh iya, gue lupa. Kita pernah nggak ngundang aplikator DPR yang undang? Pernah. Yang undang Badan Aspirasi Masyarakat. Kita undang diskusi terbuka bersama dengan driver dan anggota DPR, termasuk Bapak juga datang dan lain-lain datang. Datang nggak aplikatornya? Kagak datang. Itu udah DPR yang undangnya kagak datang. Lanjut Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Adian, Bu Reni, Pak Tias, dan Pak Igun ya. Dan rekan-rekan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama kami mohon maaf juga Pak, ini tadi saya dapat dadakan WA ya terkait dengan kegiatan ini. Dan Pak Dijan hari ini berangkat haji Pak, jadi cuti selama 16 hari. Jadi mungkin saya ditugaskan untuk hadir pada diskusi pada siang hari ini. Kemudian saya juga pernah hadir Pak di Bekasi waktu itu ya, dengan teman-teman juga, dan saya sampaikan memang saya baru 2 minggu nih menjabat di Direktur Angkutan Jalan. Sebelumnya saya bareng Bu Reni Jawa Timur Bu. Enggak tahu Pak. Saya kalau dulu ya kalau saya ditugaskan ya dimanapun ya saya siap aja Pak. Kemudian terkait dengan regulasi mungkin terkait dengan ojol ini atau roda 2 ya memang secara undang-undang memang belum ada ya payung hukumnya gitu. Makanya di dalam PM12 itu kan istilahnya bukan itu sebagai upaya dari Kementerian Perhubungan dalam rangka perlindungan lah terhadap pengguna maupun driver juga. Jadi di situ kan ketentuannya tentang bagaimana menjamin keselamatan ya dari baik pengguna maupun juga driver. Jadi sama sekali tidak menyebutkan bahwa itu sebagai angkutan umum. Seperti itu.
Oleh karena itu mungkin terkait dengan usulan untuk menyatakan roda 2 sebagai angkutan umum, ya monggo, itu ranahnya mungkin Komisi 5 untuk diusulkan dalam rancangan revisi undang-undang yang lazim misalnya seperti itu. Nanti kan bisa ada pro dan kontranya terkait dengan R2 sebagai angkutan umum. Berikutnya mungkin terkait tadi beberapa regulasi ya, yang saya coba juga update ya terkait dengan setelah PM12 itu kan ada keputusan menteri ya, keputusan menteri yang terkait sebenarnya lebih ke tarif ini, pengaturan tarif. Kalau kita lihat di sini mulai dari KP 348 tahun 2019, kemudian ada KP 548 2020, KP 564 2022, KP 580 2022, KP 633 2022, KP 667 2022, dan terakhir KP 101 2022. Kalau lihat di sini 2022 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Lebih ke tarif, Pak. Kita ganti peraturan setahun. Tuh. Emang aromanya gak laku. Betul. Jadi saya jelaskan aja ya. Kemudian kalau lihat di KP 348 2019 itu di sini ada biaya, kan ada, kalau yang diatur di sini kan ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung itu kita menghitung komponen-komponen pembentuk harga tarif per kilometer. Nah, ada juga biaya tidak langsung. Itulah yang disebut dengan tadi aplikasi tadi. Kalau kita lihat di sini Bu ya, di KP 348 2019 itu sampai dengan KP 663 ya, itu 20%. Kemudian di KP 667 15%, dan kembali di KP 101 15/5% tadi. Ya, 15/5% tadi yang Mbak Dian sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian terkait dengan penyusunan tarif ya, sebagaimana keinginan dari teman-teman itu juga, sebenarnya teman-teman juga ketika saya kesini juga sudah menyiapkan draftnya Pak. Draftnya itu sudah disampaikan juga. Nah, kita fokus sebenarnya di, kalau teman-teman di perhubungan itu kan menghitung tadi Pak, komponen tarif kilometer tadi kan. Kaitan dengan biaya tidak langsung, biaya aplikasi ini, ya nanti mungkin, ini kan ada dua pihak nih ya. Artinya kan ada pihak aplikator dan teman-teman mitra juga. Tentu ya ini nanti gimana kesepakatan. Enaknya gitu Pak Dian. Jadi maksudnya dua pihak ini ketemu lah gitu kan. Jadi biar fair gitu kan diskusi dan sebagainya gitu. Kami ya pemerintah kan hanya menjembatani itu. Bukan, maksud saya memfasilitasi terbentuknya regulasi. Izin update segala macam sanksi di tangan kalian. Nah, kemudian terkait sanksi Pak, ini juga terus terang kita punya keterbatasan Bu ya, karena di dalam regulasi KP 0101 juga memang ketika terjadi pelanggaran tarif itu, kami dari Kementerian Perhubungan hanya mampu merekomendasikan ke Komdiji untuk mensanksi, gitu ya Pak. Diatur seperti. Iya. 8B. Ya, artinya selama ini ya itu yang dilakukan oleh teman-teman ya. Artinya kan bersurat ke Komdiji untuk memberikan sanksi itu. Itu yang saya dapat info dari teman-teman. Jadi karena gini juga, kita juga terus terang dari Kementerian Perhubungan itu terkait dengan aplikasi itu kan tidak punya kemampuan ya untuk mengaudit sekalipun gitu kan, biaya aplikasi seperti apa. Karena memang domain kita kan di dalam menyusun harga. Sebentar, izin. Enggak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ya nanti boleh enggak Pak dikasih masukan Pak ya. Karena seterusnya saya kan masih baru juga ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi apa yang teman-teman bikin itu kan kaitan dengan pembentuk harga tadi rupiah per kilometernya gitu tuh. Terkait aplikasi ya nanti biaya tidak langsung tadi. Nah itu mungkin kalau menurut saya ya memang mesti didiskusikan secara secara bersama-sama lah ya antara pihak mitra dengan aplikator. Mungkin itu barangkali ya Mas Faisal, apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan regulasi yang ada saat ini. Kemudian terkait dengan biaya tidak langsung dalam ini aplikasi tadi ya memang itu juga tidak
terus terang kita tidak tahu ya clear hitungan seperti apa sehingga menghasilkan 50% itu gitu. Jadi yang kita hasilkan dari teman-teman itu menghitung biaya rupiah per kilometer tadi. Mungkin itu saya sebenarnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya, saya mau nanya sama Bapak. Ini kita bicara undang-undang nih Pak ya. Perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi paling tinggi 15% dan atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%. Oke, artinya 5% itu menurut peraturan ini tidak wajib dan atau bisa, boleh. Oke. Isinya asuransi, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan usaha informasi dan sebagainya. Oke. Ini semua tertulis di sini. Ada nggak komponen lain yang boleh diambil dari pihak manapun di luar komponen ini? Mestinya ya terbatas di situ, Pak. Artinya tidak boleh aplikator ambil biaya apapun di luar daripada yang diatur oleh peraturan ini, betul nggak? Kalau begitu bantah dong soal biaya aplikasi, platform fee dan sebagainya. Karena platform fee harusnya sudah masuk ke sini. Karena ditulisnya jasa aplikasi. Dalam penjelasan mereka kemarin bersama dengan Pak Menteri jelas kok. Yang disampaikan bahwa oh salah hitung. DPR salah hitung. Driver salah hitung. Yang benar siapa? Hitungan kami. Bahwa itu bukan 20%, itu platform fee. Dasar hukumnya apa? Ini dasar hukumnya. Nah, saya minta Kementerian Perhubungan dengan sangat hormat, hormatilah produk kalian. Tanpa bilang itu dibuat kemarin, saya nggak ikut nyatet. Hormat gitu. Di tulisan ini nggak ada pungutan lain yang diperbolehkan oleh negara 15%. Plus 5%. Ada platform fee? Nggak ada. Ini bisa tampilin nggak? Kalau TV bisa tampilin, saya punya banyak banget buktinya. Platform fee. Di judulnya ada namanya jasa aplikasi. Beda, motor 2.000 sampai 3.000, mobil 9.000 sampai 10.000. Itu masuk kemana tuh duit? Apakah dari 15% ini? Menurut mereka, bukan. Bukan dari 15%. Oke, dasar hukumnya apa? Oke, ada itu lagi. Kalau kita jemput ke bandara, ada biaya lokasi. Kalau jemputnya di Halim, biaya lokasinya 18.000. Itu masuk mana? Lalu, sudah ada potongan 5% untuk asuransi, mereka masih dikasih lagi Rp1.000 biaya perjalanan aman. Itu masuk mana? Kalau menurut peraturan ini, semua itu include dalam 15% ini. Itulah kemudian dari seluruh data perjalanan yang dimiliki, semua tagihannya di atas 20%. Nggak ada aturan hukumnya tentang platform fee, nggak ada aturan hukumnya tentang biaya lokasi, nggak ada aturannya lagi tentang Rp1.000 untuk perjalanan aman. Ada lagi yang lain, komponen lain. Biaya hijau kan. Buat nanam pohon, pohonnya di mana? Berapa batang yang ditanam? Ayo dong. Itu loh. Nah, kenapa kementerian nggak berbuat apa-apa untuk ini? Dan dengan tenang ikut menjadi juru bicaranya aplikator. Loh, ini salah hitung, ini termasuk ini di luar daripada yang ini. Nggak bisa. 15% all in di situ. Lanjut. Agak emosi. Baik, terima kasih sekali atas undangannya. Saya akan melanjutkan yang disampaikan Bang Aldian. Kebetulan tahun 2018 ketika masih ya agak jaya lah, itu kami melakukan survei terhadap pengemudi baik ojol maupun taksi online, gitu ya. Nah, dari survei itu hanya 4% yang betul-betul murni sebelumnya itu belum bekerja menjadi ojol. Selebihnya mana? Selebihnya ada yang dulu sudah bekerja karena
pada saat awal-awal ini pendapatannya tinggi, mereka keluar dari pekerjaan itu menjadi sopir ojol. Saya kira teman-teman mengalami itulah ya. Banyak sekali waktu itu eksekutif-eksekutif yang meninggalkan pekerjaannya karena menjadi sopir taksi online maupun ojol itu pendapatannya sangat tinggi. Itu. Survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi tahun 2021 lalu, jadi selisihnya ada 3 tahun, hasilnya sama, hanya 4%, ya 4% lebih sedikit lah ya, yang merupakan pekerjaan murni pilihan sebelumnya itu belum pernah bekerja. Jadi memang kalau klaim-klaim menciptakan sekian tenaga kerja dan segalanya itu sebetulnya itu klaim. Yang ada adalah orang berpindah karena diiming-imingi. Nah, kenapa sekarang ini menjadi isu besar? Karena mereka ini sekarang kecewa, teman-teman ini sudah mau bekerja lagi, usianya sudah nggak memungkinkan. Jadi mereka ini, teman-teman ini sekarang ini berada dalam kefrustasian. Sudah kehilangan pekerjaan tetapnya dulu karena diiming-imingi oleh bonus yang tinggi, tapi sekarang bonusnya sudah nggak ada, pungutannya makin besar, sementara mau balik ke pekerjaan yang lama sudah nggak memungkinkan karena usianya. Selain juga usaha sudah mulai berubah. Jadi sebetulnya inti masalahnya di situ bahwa teman-teman ini mengalami penurunan kesejahteraan, terutama tren itu mulai sangat terasa 2019. Dipukul lagi oleh COVID gitu loh. Tapi mulai 2019 itu tren pendapatan itu sudah menurun. Gitu ya. Nah sekarang apalagi sekarang, ini sekarang bukan hanya soal COVID saja, tetapi orderan juga turun karena adanya efisiensi anggaran yang mau tidak mau membatasi kegiatan. Ketika kegiatan berkurang, otomatis orderan juga berkurang. Nah, di sekarang ini mereka makin tambah sengsara karena apa? Pungutannya besar, orderannya sedikit, drivernya makin tambah luas. Sehingga mereka nggak tahu jalannya kemana. Lalu lari ke regulasi. Sementara kalau mau dibikin regulasi, mau bikin regulasi apapun, nggak akan menyelesaikan masalah. Karena masalahnya bukan di regulasi. Saya bilang kalau regulasi itu sangat dibutuhkan kalau ojol dilarang. Ojol kan nggak ada yang larang. Mau diregulasi gimana dalam pasal undang-undang itu? Saya mau tanya. Apalagi kalau mau dibuat undang-undang transportasi online, pasalnya bagaimana? Itu nanti. Jadi akar masalahnya itu adalah soal makin sengsaranya kehidupan teman-teman ojol. Di situ masalahnya, bukan pada soal regulasi. Nah, kenapa perhubungan itu nggak bisa berkutik? Kebetulan saya mengikuti sejak awal, Bang. Izin aplikasi itu ada di Kementerian Kondisi ya, dulu Kominfo sama di BKPM. Perhubungan itu hanya mengatur soal lalu lintasnya, keselamatannya itu. Dan karena itu zaman Pak BKS masih menteri dan Nadiem masih jadi CEO-nya Gojek, Nadiem itu tidak pernah mau datang diundang oleh Menhub untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu loh. Ada Pak BKS masih ada, betulkah? Iya, Pak BKS itu sampai ibaratnya putus asa lah. Ini mau mengatur usaha kalian, tapi kok kalian nggak komunikatif? Ya karena Nadiem merasa di backup oleh presiden gitu loh. Nah ini masalahnya. Jadi memang masalahnya di aplikator. Sehingga kalau mau mengatur dalam bentuk regulasi pun ya hati-hati. Nanti regulasinya ompong. Kalau nggak jelas, nggak betul-betul solutif ya gitu. Sehingga apa solusinya? Ya menurut saya aplikator dipaksa karena kalau saya melihatnya bukan hanya dari pungutan-pungutan tadi, Bang. Kita tidak pernah ngecek berapa sih uang yang mengendap di aplikator itu. Kalau misalnya saya bayar pakai GoPay, pakai apalagi OVO, uang bisa ditarik berapa
hari kemudian. Oh sekarang sudah langsung. Kalau kemarin-kemarin kan belum. Hah? Ya, lah itu kan uang mengendap. Jumlahnya mungkin miliaran, mungkin sampai triliunan. Gitu. Dan aplikator ini banyak sekali mensponsori acara-acara gede itu. Itu yang selalu saya kritik. Ngapain sponsori acara-acara kenegaraan, acara-acara, kenapa enggak itu dialihkan untuk kesejahteraan driver gitu loh. Jadi itu kalau mau mencari solusi untuk driver gitu. Saya kira itu. Jadi cuma bisa memaksa dan memaksa mereka jangan hanya menyponsori acara-acara gede. Terkait dengan soal pemotongan pungutan itu, saya masih ingat betul awal 2023 Jenderal Perhubungan Darat waktu itu Pak Hendro itu ngundang semua aplikator datang dan ngundang pengamat, ada saya, Agus Pambagio, Joko Setiawarno dan Asasti Korenggolan. Kami sudah tekankan, tolong sampai saya itu pakai bahasa agama lah, bahwa nanti makan uang keringat pengemudi dan sebagainya, sampai saya mengatakan pakai bahasa itu. Supaya apa? Supaya potongannya itu diturunkan. Waktu itu saya cek beberapa kemudian sempat turun ya, tapi kemudian naik lagi. Jadi sekarang kalau mau menyelesaikan persoalan ojol ya hanya itu, Pak. Gitu. Kalau regulasi silahkan cek nanti mau pasal bagaimana di dalam undang-undang itu. Karena apa? Karena nggak ada larangan operasi ojol. Regulasi itu diperlukan kalau misalnya ada larangan operasi ojol. Tetapi ini tidak. Sehingga yang diperlukan apa? Ya hanya kesejahteraan. Cuma itu aja deh. Terima kasih. Moderator, mohon izin. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah seperti tadi Pak Adian dan Pak Darmaning Tias, Pak Tias, harus ada pemaksaan kan begitu untuk bagaimana mencederakan teman-teman ojol. Karena apa? Pertanyaannya siapa yang bisa memaksa? Itu negara, pemerintah. Pemerintah yang mana? Saya yakin kalau cuma diharapkan ke Kementerian Perhubungan nggak bakalan jadi, Pak. Kejadiannya soalnya begini, ketika awal-awal ojol lahir, mungkin 2015-2016 gitu ya. Ojek itu 2010 berdirinya. Ya, tapi ramainya itu setelah Pak Jokowi naik. Dan ketika itu saya ingat betul Pak Jonan menolak ojol. Ketika itu akhir-akhir 2015. 1 November Pak Jonan menolak, Desember menganulir. Pak Jonan sore dibatalkan. Iya, betul. Itu artinya apa? Ada sesuatu di situ kan? Itu yang pertama. Jadi kalau mengharapkan Menteri Perhubungan, apalagi Pak Muiz gitu, kayaknya nggak bakalan jalan nih, Pak. Ini harus level di atas menteri untuk menyelesaikan persoalan ojol ini gitu. Nah sekarang bagaimana caranya? Saya senang Bang Adian udah diskusi dengan Pak Dasko. Ya tinggal bagaimana caranya supaya lebih ini lagi jadi lagi kan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Untuk penanya yang kedua, satu penanya lagi. Untuk yang ojol nanti kita dari media dulu kita prioritaskan. Nanti di situ kita diskusi lagi. Pak Freddy silakan. Baik, terima kasih. Saya Freddy dari JPNN. Pertanyaan untuk Pak Adian dan Pak Darmaning Tias. Saya ingin perbandingan ya, mungkin punya referensi di beberapa negara. Tentunya memang regulasi ini diperuntukkan untuk kesejahteraan para ojol dan keluarganya. Tapi dalam konteks tadi beberapa perubahan regulasi dan lain sebagainya memang
tidaklah gampang atau tidaklah mudah saja, tidak terlalu sulit kalau punya komitmen yang kuat untuk membuat regulasi. Saya kira langkah awalnya adalah RUU transportasi online dan mungkin saya ingin tahu Komisi 5 targetnya seperti apa untuk penyelesaian RUU ini. Apakah tahun ini, kalau memang tahun ini bagian dari komitmen untuk benar-benar untuk menyelesaikan ojol. Yang kedua, kalau sedikit terima kasih Pak Adian, tadi ada refleksi dan otokritik bahwa ada kesalahan bersama selama 15 tahun misalnya. DPR juga punya posisi dan pada saat itu Pak Jokowi yang diusung oleh PDIP sebenarnya punya komitmen juga, seharusnya punya kekuatan yang penuh Pak Adian waktu itu untuk segera mengesahkan atau membuat regulasi. Mungkin apa catatan ke depan di era Pak Prabowo ini, saya kira mungkin Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan juga ingin menyelesaikan ojol. Dari aspek DPR-nya apa yang dilakukan ke depan? Terima kasih. Oh, satu lagi, ya silakan. Maaf, singkat saja. Saya dari rumah ke stasiun Depok Lama naik ojol 6.000 atau 7.000. Tapi saya nggak tega, saya 10.000. Apakah pemerintah tega dengan itu? Saya aja nggak tega. Gitu. Terima kasih. Luar biasa, ya. Terima kasih. Itu bukan pertanyaan, jatuh testimoni ya. Oke, mungkin langsung dijawab dulu tadi ke Bang Adian, terus ke anggota Komisi 5 yang lain, terus ke Pak Darman Intias. Silakan, waktu di tempat kami, silakan Bang. Ini kalau saya salah tolong dikoreksi Pak ya. Gojek itu berdiri 2010 kalau tidak salah. Tapi pakai telepon. Kalau saya tidak salah, komisinya sekitar 10%. Awal-awal nih, ya. Harga BBM subsidinya berapa? Saat itu, buka aja di Google. BBM subsidi 2010. Coba diketik berapa? Hah? Enggak, diketik aja, dicari sama-sama. Oke, biar nggak salah. Sekarang 10.000, komisinya naik. Logikanya dari mana? Saat kemudian BBM-nya murah, komisinya kecil, BBM-nya mahal, komisinya besar. Ya emang terjerat ojol-ojol ini drivernya. Kenapa sih tidak kita sesuaikan persentase komisi itu salah satu alat ukurnya dengan tingkat kenaikan BBM berpotret pada 2010, 2011, 2012 gitu loh. Anti logika nggak kita? Saat BBM murah, komisinya 10%. Oke, saat BBM 10.000, komisinya 20%. Nih, kalau versi Google 2010 4.500. Saat BBM 4.500, ini kita bicara BBM subsidi nih, premium waktu itu ya. Premium, kemudian jadi Pertalite yang dipakai oleh driver-driver Gojek ini. Saat 4.500 BBM-nya, komisinya 10%. Saat BBM-nya 10.000, komisinya 20% plus. Masuk akal nggak? Kan aneh gitu loh. Nah ini yang bikin saya terus makan Panadol 3 tiap hari gitu loh. Karena nggak ketemu jawabannya. Kalau kemudian nanti Kementerian Perhubungan buat peraturan yang aneh lagi, pabrik Panadolnya saya minum. Karena nggak kejawab gitu loh. Waktu 4.500 kenapa bisa 10%? Sekarang 10.000 kenapa jadi 20% gitu loh. Jadi kemana sebenarnya negara berpihak? Nah tadi pertanyaan dari tadi apa ya? Yang pertama tuh ya. Di atas menteri. Karena ada Pertama harus saya sampai bukan. Menurut saya Pak Dasko mengajak saya makan siang itu inisiatif dia untuk cari tahu apa sih problem ojol itu dan dia langsung ambil langkah RDPU tetap tanggal 21. Jadwal yang tadinya hilang muncul lagi gitu loh. Jadi saya tahu kenapa bisa terjadi RDPU itu karena kita makan siang sama-sama. Ya itu dia tanya banyak, ya ojol itu gimana segala macam. Emang kalau sekian itu buat apa yang 5% ini? Dia tanya satu persatu dan gue jelaskan. Dia mikir sambil dia makan gitu segala macam, kemudian dia bilang, dia telepon, enggak, tetap RDPU tanggal 21. Itu loh. Nah, tapi menurut saya kan begini, bisa nggak sih kemudian negara ini berjalan sesuai dengan tatanan yang kita sepakati?
Ada nggak aturannya untuk memberikan sanksi? Ada. Diktum 8B. Oke, tapi bentuknya rekomendasi ke kementerian terkait Komdigi dalam hal ini. Berapa rekomendasi sudah dikeluarkan? Enggak, berapa rekomendasi sejak 2022 yang sudah dikeluarkan? Dari sekian puluh ribu keluhan ojol-ojol ini. Oke, enggak ada kan? Itu loh. Tiap hari kalian dengar nih, ada driver online yang mati kelaparan. Ada yang kemudian mati lagi, meninggal lagi kelaparan di samping tempat sampah lalu diperdebatkan karena asam lambung. Ya kan nggak asam lambung lah kalau nggak makan-makan. Itu loh. Nah, lalu kalian butuh berapa lagi yang meninggal untuk sampai pada kesadaran emang harus kita perbaiki? Berapa nyawa lagi yang dibutuhkan untuk mampu memicu kesadaran kita untuk berani bertindak? Dan aturan itu di KP 101 itu ada. Gampang, rekomendasi ditindak, rekomendasi ditindak. Ada rekomendasinya? Nggak ada kan? Nggak ada. Emang nggak mau berbuat apa-apa gitu loh. Enaknya tuh, Pak Adian, kami sudah kirim 2.300 rekomendasi tapi tidak ditindaklanjuti. Ini nol rekomendasinya. Ya memang tidak peduli. Itu loh. Yang kedua tadi apa ya? Target regulasinya mau diketok, lo mau pakai contoh undang-undang apa? Ada yang ekspres, ada yang enggak nih. Terima kasih. Ya, nambahkan ya, tadi terkait dengan diktum ke-8 tentang sanksi. Itu di KP 1001 2022 ya. 1001. Sebenarnya itu bunyinya di 8B. Nah, bunyi di 8B itu diawali dari 8A. 8A itu di situ mengatakan, kalau ini kita masih ngomong regulasi dulu ya Pak, bicara tentang implementasi nih. Karena kan regulasi sudah dibuat, implementasinya kayak apa? Sehingga kemudian muncul banyak keluhan dari driver ojol. Di sana dikatakan bahwa perusahaan aplikasi dalam menerapkan biaya penunjang yang tadi diatur di 15.5 tadi, 15% dan 5% tadi, itu punya kewajiban. Jadi di sini bunyinya adalah wajib. Wajib menyampaikan laporan kepada Dirjen Perhubungan, ya, Perhubungan Darat, untuk dilakukan evaluasi kinerja. Di sana apa saja yang mesti dilaporkan? Dashboard, sistem aplikasi, laporan keuangan 3 bulanan atas penggunaan jasa penunjang, ya, yang 5%, ya. Kemudian data operasional jumlah mitra pengemudi, dan ini laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang masuk kategori Big Five. Nah, kalau kemudian tadi saya mengatakan audit independen sebagai fungsi pengawasan terhadap pemerintah, sebenarnya saya mendorong kalau kemudian mereka sudah melakukan audit dengan akuntan publiknya, tidak salah kemudian karena tidak adanya rekomendasi dari Kementerian Perhubungan atas diktum 8A tadi kan disampaikan, kalaupun ada tadi ini Pak dari Dirjen mengatakan pernah gitu mengeluarkan, tapi kan yang mengeluarkannya seperti apa, sehingga kemudian saya mendorong ada audit independen terkait dengan keuangan dari aplikator. Karena kewajiban aplikator untuk melaporkan ini tidak menghasilkan rekomendasi dari Kementerian Perhubungan, sehingga Kementerian Perhubungan bisa dikatakan bahwa tidak ada persoalan terhadap laporan keuangan dari aplikator. Sementara di sisi yang lain, driver ojol terus menyampaikan bahwa kondisi yang tidak mesejahterakan mereka. Nah, ada lagi kemudian di Permen 129 2012 terkait dengan keselamatan. Di sana yang diatur adalah ojol wajib apa? Di sana ditulis driver ojol itu harus sehat,
kendaraannya harus layak, harus konsentrasi. Bagaimana kemudian driver ojol ini bisa konsentrasi, bisa sehat kalau kemudian memikirkan kelayakan hidupnya yang belum terpenuhi, gitu loh. Jadi driver ojol ini punya beban kewajiban yang sangat banyak ya, diatur di dalam Permen 129 2012. Begitu. Nah, saya memandang bahwa ada yang belum diatur secara tegas, yaitu terkait dengan model kerjasama antara aplikator dan driver ojol. Kalau itu hubungannya adalah mitra, ini kerjasama seperti apa? Sehingga kemudian hak dan kewajibannya ini saya melihat belum ada, belum diatur, gitu loh. Nah, sebenarnya saya sangat berharap semestinya Kementerian Perhubungan dalam hal ini itu gercep gitu loh. Nah, saya mendorong selain audit independen tadi adalah ada pengaturan terkait dengan perjanjian kerjasama yang sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak. Kalau memang dikatakan driver ojol itu sebagai mitra, gitu. Walaupun tadi dari pengamat agak ragu dengan berbagai regulasi gitu ya. Tapi bagaimanapun juga ini sekarang regulasi ada, ya itu harus dikerjakan. Seperti itu. Terakhir terkait dengan angka 15 dan 5. Saya sendiri belum mendapatkan penjelasan yang rinci sebenarnya keluarnya angka 15% dan 5% itu rujukannya apa. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kesejahteraan, katakanlah kehidupan layak, oke lah katakanlah kita bicara UMR misalkan. Ada itu kan hitungan-hitungan itu. Dengan asumsi misalkan driver ini bekerja 8 jam, kita menggunakan umum lah, bekerja itu 8 jam gitu. Dengan 8 jam dia terus bekerja, kemudian dengan potongan-potongan yang ada dan sebagainya, apakah betul 15 itu kemudian menghasilkan kehidupan yang layak? Nah ini sebenarnya lagi-lagi kalau saya sebagai pengawas pemerintah tentu mendorong Kementerian Perhubungan dalam hal ini. Kalau tadi Masnya agak ragu juga sama Menteri Perhubungan ya, mungkin menteri yang di atasnya gitu ya, maksudnya begitu. Ya, yang di atasnya lagi Menko mungkin, atau mungkin Presiden memberikan perhatian yang lebih terkait dengan ini, begitu. Nah, ini saya kira yang saya sangat berharap kehadiran Pak Muiz di sini tidak hanya untuk melengkapi saja, tapi kemudian Bapak lapor ke sana juga yang di sana atasannya juga enggak begitu memperhatikan, ya biar aja begitu. Kalau saya regulasi tetap penting untuk bisa diimplementasikan dengan mengakomodir harapan-harapan dari driver ojol. Kalau tadi ditanyakan kapan semestinya, ya mestinya tahun ini Pak. Tadi kan Bang Adian sudah bilang nih, ada yang ekspres, ada yang lama gitu kan. Mau pakai apa dulu kan? Tinggal kita mau nggak sih? Kita sungguh-sungguh nggak sih ini kita mau mensolusi ini gitu. Kalau kita nggak sungguh-sungguh Pak, saya nggak ingin sebenarnya kita ngomong gini lagi itu menjelang 2029. Kita ngomongnya sekarang semestinya. Ini pure dari hati kita yang teramat dalam. Kalau kita nanti baru kemudian kita muncul aturan-aturan itu menjelang pemilu 2029, itu malah kasihan Pak. Mending sekarang kita selesaikan sekarang, mumpung pemilu masih jauh. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dem, tadi terkait dengan rekomendasi, sebenarnya belum lama ini saya mengeluarkan rekomendasi juga Pak. Jadi case-nya itu ada laporan dari Kepri Pak, terkait di sana itu sudah ada penetapan tarif ASK ya, tarif ASK online itu dengan Pergub lah seperti itu. Tetapi setelah ditetapkan itu, aplikasi yang ada di sana tuh tidak menerapkan itu Bu. Nah itu bersurat kami karena itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan tarif itu Pak, kami bersurat ke Komdiji untuk merekomendasikan. Tentu ya itu juga ya sekali lagi sesuai dengan ketentuan kami bersurat ke Komdiji bagaimana itu untuk diklarifikasi kepada yang bersangkutan. Itu sih Pak Adian. Nah sebelum ini saya tadi minta update juga ke teman-teman apakah pernah itu dilakukan juga rekomendasi ke Komdiji itu Pak Adian. Jadi kalau pas saya kemarin Pak Adian.
Belum lama pada saat. Tapi mungkin teman-teman nanti saya cek juga Pak Adian ya. Terima kasih. Nah satu Pak, ini penting juga. Ini saya dapat cerita begini. Kita cek sama-sama ya. Kan ada namanya PM ya. PM itu putus mitra. Itu loh. Saya driver online. Saya punya uang yang masuk ke GoPay-nya, ke dompet digital. Lalu tiba-tiba saya diputus mitra. Sepihak nih. Duitnya tuh hilang. Nggak dibalikin. Betul itu? Tadi Iya. Apa? Iya. Jadi mau ada 1.300.000, 500.000. Kalau fair udah lu putusin mitranya, balikin aja duitnya, apa sih? Nah ini nggak dikembalikan. Berapa juta yang alami itu selama sekian belas tahun? Atau berapa ratus ribu, atau berapa ribu. Tapi kan seberapapun itu uangnya harus dipertanggungjawabkan. Itu loh. Dompet digital istilahnya. Dompet digital. Dia jadi apa? Jadi driver online. Lalu dia narik, uangnya masuk ke dompet digital, tiba-tiba di hubungan kemitraannya diputuskan. Uang itu nggak dikembalikan pada driver. Jahat banget gitu loh. Boro-boro ngasih pesangon, hak mereka nggak dibalikin. Nah itu dicermati nggak sama Kementerian Perhubungan? Nah itu yang saya minta sama Pak Menteri, waktu kita lesehan kemarin di Komisi 5 depan itu, saya minta Pak Menteri ketemuin dong bareng-bareng nih. Kita ngomong, tapi terbuka. Itu loh. Kenapa ini perlu dipersoalkan? Nanti Pak Igun bisa cerita nanti soal paket hemat ya. Coba Pak Igun. Ini untuk paket hemat coba kita kasih kesempatan nih kawan-kawan kami yang di audience, silakan. Yang bisa cerita paket hemat. Ya, silakan. Atau paket apa? 3 menit Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri dari Garda, Jawa Timur. Ini tentang paket hemat ya Bang ya. Tentang paket hemat itu sampai hari ini, detik ini tidak ada aturan sama sekali terkait dengan kurir dan pengiriman makanan. Jadi sampai saat ini tidak ada aturan sama sekali. Karena PM12 adalah PM untuk layanan penumpang, baik, bukan untuk food dan kurir. Nah, kita pernah minta itu Pak. Tetapi di pemerintahan, kalau di Jawa Timur kita sempat difasilitasi. Bahkan mungkin di Indonesia mungkin sama ya. Itu selalu kita ke Kementerian Perhubungan, sama Kementerian Perhubungan dilempar ke Komdiki. Dari Komdiki dilempar ke Perhubungan, dari Perhubungan dilempar ke Posgiro, dari Posgiro lempar lagi ke Komdiki. Itu udah jam muter ya. Dan detik ini, Bapak tahu nggak sih, pemerintah tahu nggak sih kalau tarif layanan yang nggak ada aturan sama sekali ini, teman-teman bisa dapat aceng bahasanya itu, goceng, Rp5.000 satu pengantaran, belum antrinya. Ditambah lagi, makanan ini belum selesai dikirim, bisa dapat double order. Sebagai contoh nih, kalau kita ini dapat 10.000 dalam satu kali antaran, harusnya kalau kita 2 kali 20.000. Nah karena dikasih double order satu lagi, diongkosnya 12.000. Jadi satu driver itu bisa mengantarkan 2 sekaligus. Jadi jangan kaget nanti kalau teman-teman yang pesan makanan agak lama ya, karena mengantarkan 2. Diiming-imingi apa? Kalau lo dapat 2 order, ya sudah, kan bisa dapat bonus nanti. Cepet kan dapat bonus poinnya. Nah itu nggak diatur, nggak ada aturan sama sekali kan. Dan itu sejak awal. Kalau kita minta ke Kementerian Perhubungan, dilempar ke sekarang dulu Kominfo lempar ke Perhubungan lempar ke Posgiro lempar lagi ke ini. Lintasnya udah lintas instansi. Saya kira lintas planet. Gitu. Kenapa nggak ada diskresi yang melindungi? Kenapa saya bilang diskresi? Bukan karena hal yang paling cepat Ibu. Karena kalau nanti diarahkan lagi, kemarin sempat ke UMKM. Ya, bahas itu ke UMKM. Wah, turunan aturannya begini. Minimal teman-teman itu diberikan
payung hukumnya, meskipun itu sebuah diskresi itu. Kalau nanti dibilang wah nggak bisa mas gini, lah kita kan hidupnya kan dari PM 12. Kita hidup dari peraturan Menteri nomor 12 tahun 2019. Saya tahu bagaimana PM itu, sudahlah ya. Tapi yang kita tahu bahwa PM 12 itu adalah teman-teman ini secara tidak langsung diakui bisa beroperasi. Nah, harusnya pemerintah berikan juga untuk layanan kurir dan food. Jangan pakai alasan undang-undang begini, undang-undang begitu. Sekarang ini telanjang teman-teman itu. Untuk layanan kurir udah telanjang. Pakaian itu nggak ada. Masih aja ngeyel tentang undang-undang. Ini telanjang. Itu loh. Itu saja kalau layanan food. Saya nggak akan panjang-panjang karena memang belum ada aturannya sama sekali. Jadi saya harap adanya diskresi Bang dari DPR juga bisa inisiatif itu tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Rekan-rekan dan kawan-kawan semua, mengingat waktu kita terbatas, mungkin nanti bisa dilanjut sesi doorstop. Tapi sebelum sesi doorstop, mungkin kita minta closing statement dari para narasumber 1 menit. Kita persilakan dari Pak Dirjen. Ya, makasih Mas Faisal ya. Sebenarnya isu-isu ini kan udah sering kita dengar Pak, termasuk hantaran ini nanti coba kami laporkan ke pimpinan juga apakah harus kita atur ya. Memang apa yang disampaikan benar Pak, jadi dulu ada ke Komdiji, ke kita dan seterusnya, kita sempat diskusi dengan staf saya bahwa kemungkinan misalnya ya kaitan dengan double order itu kan mungkin ada biaya tunggu lah minimal kan yang juga dinikmati oleh driver karena dia kan 2 kali order tuh. Tapi apapun nanti itu jadi pikiran kita juga Pak. Selebihnya mungkin ya terkait dengan tadi Bu Reni ya kaitan dengan sanksi ya itu yang diatur di dalam itu kami sudah melakukan Bu kemarin itu. Tetapi kalau banyaknya berapa kita juga belum ini Pak update datanya Pak Bang Adian. Tapi apapun itu saya terima kasih juga sudah diundang di sini dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa membantu itu ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Ya, saya kira sudah sangat jelas ya apa yang menjadi harapan kita bersama terkait dengan kesejahteraan driver ojol. Jadi di sini tentu harus segera tadi saya bilang solusi ya. Driver ojol saat ini menunggu apa yang keberpihakan pemerintah sejauh mana ya secara konkret, secara nyata, kemudian sebagai anggota DPR RI di Komisi 5 tentu mendorong agar RUU terkait dengan transportasi online yang memberikan perlindungan kepada driver ojol ini bisa segera ditetapkan, setidaknya di tahun ini akan lebih bagus, lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Ya, saya kira itu tentang audit keuangan tadi juga saya dorong ya, dan semoga segera bisa ditindaklanjutin. Terima kasih. Ya, saya menyambut usulan tadi untuk antaran itu saya sepakat itu diatur di dalam PM. Jadi kebetulan Pak Moes ini kan direktur angkutan jalan ya. Nah, jadi saya akan kawal meskipun menterinya mungkin alergi dengan orang-orang dari luar sekarang ya. Gitu. Jadi tapi kita bisa kawal karena kebetulan Pak Moes ada di sini dan saya akan ingatkan juga Pak Moes itu untuk selalu kebetulan rekan saya lama, jadi akan saya ingatkan untuk selalu membuat rekomendasi. Ya, usul saya sih konkret Pak Moes dari sini nanti mengundang teman-teman ojol untuk membahas untuk membuat rekomendasi ya. Jadi jangan hanya berhenti di sini, tetapi yang paling penting adalah langkah konkretnya. Nah, terkait dengan regulasi sebetulnya kalau mau flashback dikit ya, saat pembahasan undang-undang LLAC itu sudah muncul perdebatan panjang apakah ojek akan dimasukkan ke dalam regulasi atau tidak. Waktu itu kesepakatannya bahwa ojek itu kan sebetulnya anomali dalam sistem transportasi. Ketika transportasi umumnya jelek, pasti munculnya ojek. Nah, kesepakatannya adalah tidak dimasukkan. Karena apa?
datanya sampai hari ini juga masih ada 75% lebih kecelakaan melibatkan sepeda motor. Artinya apa? Sepeda motor memang bukan sarana transportasi yang berkeselamatan. Sebagai angkutan barang oke, tetapi sebagai angkutan orang sebetulnya tidak berkeselamatan. Karena itu jujur saja Bu Reni, saya termasuk orang yang selalu mengingatkan, hati-hati mau regulasi ojek ini ke dalam undang-undang. Kalau dalam PM lebih mudah, nanti mau direvisi sesuai dengan kondisi, tapi kalau dengan undang-undang, saya kira itu perlu waktu yang agak panjang. Karena itu sebetulnya, dan sekali lagi, regulasi nggak ada masalah. Wong nggak ada pelarangan operasional ojek. Itu yang paling penting. Jadi yang diperlukan kesejahteraan. Nah terkait mitra Bu, mitra memang bukan domainnya Kementerian Perhubungan. Mitra memang domain. Jadi batas kewenangan perhubungan itu adalah ketika mengatur pergerakan kendaraan di jalan itu domainnya Kementerian Perhubungan. Tetapi ketika sudah bagaimana menyangkut hubungan industrialnya, memang bukan domainnya Kementerian Perhubungan. Makanya itu selalu lempar-lemparannya adalah antara koperasi dengan tenaga kerja. Tapi domain perhubungan adalah mengatur kendaraan di jalan. Itu yang paling penting. Terima kasih. Silakan. Atau ini dulu. Ini dia mau ngomong. Saya kesempatan lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya dari 2015 saya sudah narik ojek online, Pak. Saya pelaku langsung. Nah, saya khawatir Bang Adrian, setelah adanya ini, Bapak bisa dirubah lagi nanti posisinya nih. Karena seperti biasa Kementerian Perhubungan selalu buat demikian. Saya datang ke sini cuma satu fokus membawa amanah teman-teman untuk memperjuangkan 10%. Apapun itu, saya sudah bawa catatan banyak untuk diskusi, tapi karena waktu yang terbatas. Jadi saya hanya menyampaikan pesan dari teman-teman, hentikan ketidakadilan dan batalkan Diktum 9 KP 667. Turunan, potongan di Diktum 8 dan cabut KP 1001 sekarang juga. Di Diktum 9 tadi ada catatan saya sudah mau sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu Bu, negara tidak boleh menjadi panggung sandiwara. Negara tidak boleh cawe-cawe. Negara tidak boleh ada kesempatan untuk dapat menindas rakyatnya sendiri. Jadi jangan jadikan Diktum 9 di KP 667 adalah bukti nyata sebagai kebijakan, bisa jadi alat penindasan yang dilegalkan. Diktum ini bukan sekedar pasal atau palu gadum yang menghancurkan keadilan di Indonesia. Pak, banyak sekali teman-teman yang meninggal, yang dibilang di dalam situ ada 5% untuk asuransi dan lain-lain. Asuransi itu kami bayar sendiri, seperti yang Bang Adrian bilang. Selain kami juga mengcover diri kami dengan BPJS. Ya, terus jika kami membawa penumpang itu meninggal dan ada tindak pidana di situ menghilangkan nyawa seseorang, kami bertanggung jawab sendiri. Itu tolong diperhatikan, Pak. Terus pada apa yang diatur di dalam Diktum 9 telah memperbolehkan lebih dari 20%. Ini namanya perampokan, Pak. Dan penjajahan gaya baru yang dilegitimasi oleh Kementerian Perhubungan terhadap ojek online. Diktum itu harus dihapuskan segera. Tidak ada ruang untuk berbicara kebijakan yang memiskinkan dan mempermainkan keringat rakyat jelata, Pak. KP 1001 dibatalkan bukan hanya tidak berpihak, tapi juga membuka celah besar untuk praktek korupsi terselubung. Seperti Bang Adrian bilang, aroma sedap di Kementerian Perhubungan dengan aplikator. Yang kami cium seperti itu, Pak. Tapi juga membuka celah besar untuk praktek korupsi terselubung dengan dalih administratif dan sistem pemotongan-pemotongan ini telah menjelma menjadi lahan subur untuk penyimpangan dan manipulasi data. Harusnya memang diaudit, Bu. Tapi yang mengaudit itu perusahaan big vape yang besar. Siapa di belakang dia? Siapa di belakang dia? Sama aja, Bu. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang diam-diam tertawa di balik penderitaan para pekerja?
Sudah cukup, ini bukan sekedar kebijakan. Ini adalah pengkhianatan terhadap keadilan. Rakyat bukan timbul yang memuaskan keserakahan birokrat. Sedih. Negara kita sendiri, bukan kita dilindungi oleh negara, tapi kita dijajah oleh negara kita sendiri. Batalkan Diktum 9, KP 667, revisi Diktum dan KP 667 dengan batas potongan maksimal 10%. Dan saya harap Diktum 1001 segera dicabut. Itu aja Pak, terima kasih. Merdeka! Sebentar, kita waktu sebentar. Itu pernah disampaikan nggak ke Kementerian Perhubungan terkait dengan apa yang tadi disampaikan? Sudah, berarti apa yang dibacakan tadi sebenarnya sudah sampai ke Kementerian Perhubungan. Nah, mungkin kita minta waktu sebentar. Saya mohon izin atas yang tadi dibacakan dan tadi penjelasannya sudah disampaikan, sejauh mana Kementerian Perhubungan sudah menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan, Pak? Jadi, izin Pak. Izin Bu, saya sebenarnya sudah membuat catatan banyak tentang kejahatan di dalam KP. Ya. Di dalam KP 348 dijelaskan di Diktum 4. Terus kemudian turunan KP 564. Pada Diktum keempat ada perubahan jarak. Kami tidak masalah itu. Tapi di ke-9, Diktum 9 dengan bunyi untuk menjamin kelangsungan pengguna sepeda motor bla 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 segala macam, perubahan biaya pokok lebih dari 20%. Itu poin yang kita tolak. Nah, karena saat COVID, aplikator dengan semata-mata menaikkan atau menambah biaya lain karena merasa dilindungi oleh KP 569 di poin 9. Oke, intinya sudah tersampaikan semua dan sudah tersampaikan ke... Sudah, Bu. Pada saat setiap kami Kementerian melakukan Perhubungan. aksi, ini pasti kami sampaikan. Cuman memang Kementerian Perhubungan tidak tanggap untuk hal ini. Nah itu kita minta tolong ya, mungkin Pak Muiz sedikit saja merespon terkait dengan itu, apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan poin-poin yang tadi disampaikan, yang informasinya dokumen itu sudah tersampaikan ke sana. Apakah itu menjadi perhatian atau bagaimana? Terima kasih Bu. Terkait dengan kan KP 01 kan satu regulasi ya Bu. Kita ada proses pembahasannya lah. Makanya yang terkait misalnya itu penyusunan tarif misalnya, itu kan teman-teman sudah ngedraft juga gitu kan, ada proses pembahasan di Biro Hukum, bagian hukum, kemudian juga ada harmonisasi seperti itu. Jadi intinya dari kami ya Bu ya, ini kan yang 10% baru kemarin ya, yang pas demo tanggal 20 Mei kalau tidak salah, dan ya itu nanti kita bahas bersama gitu Bu, karena ini kan juga melibatkan mitra dan juga aplikator. Itu Ibu ya. Baik. Belum, emang kita belum. Jadi waktu itu saya ingat teman-teman kalau tidak salah juga pernah bertemu dengan Pak Yani waktu PLT Dirjen dan sudah menyampaikan kalau tidak salah waktu disepakati 10 dari mitra, 10 dari aplikator untuk membahas itu. Kalau tidak saya terinfo ke saya ya. Nah izin Pak, tindak lanjutnya kapan gitu Pak? Karena bukan, waktu tanggal 8 Mei sudah jelas disampaikan seperti itu. Pada tanggal 20 Mei pun kita menagih hal yang sama. Tapi sampai sekarang tindak lanjut dari Kementerian Perhubungan yang ditanyakan Ibu sudah sejauh mana? Apa mau merevisi KP itu? Ayo libatkan kami, Pak. Baik. Jangan bersendagura udah ketawa-tawa dengan aplikator. Baik. Di situ Pak kekecewaan kita. Dari Kementerian Perhubungan sudah menyatakan siap dan sanggup untuk merubah itu. Dari DPR pun mendukung. Tapi kok kenyataannya malah konferensi pers, Pak. Malah mendukung aplikator yang 20%. Iya. Perjanjian kita kemana Pak? Baru tanggal 8 Mei loh. Setelah itu kita demo tanggal 20 Mei. Setelah itu Pak Menteri malah ketawa-ketawa dengan aplikator. Gitu. Ini bagaimana? Sama. Seperti yang Pak Adian tadi sampaikan. Ada perubahan-perubahan yang sangat begitu cepat. Aroma apa ini Pak? Nah ini pertanyaan buat semua nih. Sebentar Pak. Cukup. Sebentar. Mungkin gini ya, kalau menurut saya konkretnya kan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Yani ke saya. Jadi sepakati ada 10 dari perwakilan. Monggo ditunjuk dulu aja dari teman-teman 10 orang itu siapa. Gitu loh. Ya, izin saya nambahin. Jadi gini, ini proses terjadinya waktu PM 12.
PM12 itu memang inisiator pertama adalah dari aksi kami mulai tanggal 27 Maret 2018 dan 23 April 2018. Terbentuklah PM12. Kebetulan kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda ini yang ditunjuk langsung pada saat itu oleh Pak Budi Setiadi sebagai Dirjen Darat, ada notulensinya semua. Dan disetujui oleh Menteri Perhubungan bahwa kami diminta untuk membentuk tim 10. Nah, itu pada saat itu kami masih dilibatkan, aplikator dilibatkan, kami dilibatkan, YLKI dilibatkan, semua pihak stakeholder dilibatkan. Jadi jangan sampai ada nanti diskresi ataupun ada Capman yang baru tiba-tiba muncul. Tidak ada lagi nih, kami tidak pernah ada lagi dilibatkan. Makanya dalam 1 tahun itu sampai ada 5 perubahan, itu tidak satupun kami dilibatkan lagi. Ini ada apa? Nah, mohon untuk Bapak Direktur Jenderal Darat yang baru bisa menyampaikan ke Pak Dirjen Darat maupun Pak Menhub, libatkan kami. Harus terbuka semua. Keputusan yang keluar itu adalah melibatkan semua pihak. Jangan sampai ada seperti ini lagi. Makasih. Baik, terima kasih. Mungkin yang terakhir Bang Adian, closing statement tadi 1 menit. Habis itu kita lanjut sesi doorstop ya, selanjutnya rekan-rekan media. Silakan Bang. Jadi kalau kita bicara driver online, aplikator ini problemnya banyak banget. Sampai nih jumlah kilometer aja masalah. Kenapa dibilang masalah? Aplikator itu seringkali ngambil garis lurus doang, Bos. Dari sini lurus ke sono, diagonal 10 km. Gangnya kagak dihitung. Begitu kemudian dia jalan begini 15 kilo. Gitu. Jadi semuanya masalah. Itu loh. Dan masalah-masalah ini, masalah ketidakcermatan menghitung kilometer, itu ditanggung mereka dengan bensin dan sebagainya gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau dari rangkaian masalah, jumlah masalah, kerugian, dampak dan sebagainya, uang yang ditahan mereka ketika melakukan putus mitra dan sebagainya, itu harus kita hitung sama-sama, diaudit sama-sama dan sebagainya. Memang nggak ada cerita bagi kementerian terkait untuk berlama-lama mengambil keputusan. Berlama-lama artinya memberikan waktu lebih lama pada mereka, atau mungkin Pak Menteri punya, atau mungkin Bapak Menteri punya keberanian untuk bicara pada driver ojol. Bahasanya kira-kira begini, teman-teman driver, tahan dulu penderitaan kalian ya, KP-nya masih belum bisa dirubah. Kalau punya keberanian itu silahkan. Terima kasih. Baik, kita sudah tiba di penghujung acara. Kita akhiri. Terima kasih sebelumnya kepada para narasumber, Bang Igun, Bang Adian, Ibu Reni, Pak Dharma, dan Pak Mois, dan rekan-rekan KWP semuanya, rekan-rekan Garda. Terima kasih. Sebelum dan sesudahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.